Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al kharamin wal habibul ladzi turja syafaatu likuli hauli minal ahwalil muktakimin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al kharamin wal habibul ladzi turja syafaatu likulli hauli minal ahwalil mutakimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dzil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qadu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa rahimakumullah dimanapun berada, mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih berada di momen-momen yang sangat luar biasa, yaitu di momen Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya kita pada saat ini telah menjadi hamba-hamba Allah yang diberi Allah kesempatan untuk bisa memperingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bukti dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain itu, yaitu bukti kita adalah kita selalu mengamalkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala agar Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Subhanallah. Allahumma shalli alaihi. Ikhwan billah rahimakumullah. Jadi ada sebuah peristiwa sangat besar, yaitu menjelang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 6 peristiwa besar. Yang pertama adalah tanah Mekah yang semula itu gersang menjadi subur. Subhanallah. Dari tanah yang semula itu gersang, tidak ada tanaman, buah-buahan, kemudian menjadi subur. Yang kedua adalah bergoyangnya singgasana Raja Kisrah di Persia sampai 14 balkon itu hancur. Subhanallah. Kemudian yang ketiga adalah api suci yang menyala ribuan tahun lebih ini tiba-tiba padam. Kemudian yang keempat adalah air danau ini tiba-tiba surut. Yang kelima adalah diutusnya burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Yang keenam adalah para ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani ini melihat bintang bercahaya. Nah, dari peristiwa besar ini tentunya kita sebagai umat Islam ini wajib untuk merenung, juga bermuhasabah diri tentang kehidupan kita dan juga tentang momen-momen Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di momen ini banyak mereka kita semua mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika kita itu disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya,
ini kita malah enggan, bahkan kita malah menjauh dari tuntunan Islam yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita melihat dari video besar ini tentunya ada sebuah inspirasi ya, dan sebuah pelajaran yang dipetik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah nasrullah, pertolongan ya, ketika misal Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah yaitu dengan membawa pasukan bergajah. Nah, ini pada saat Nabi SAW akan lahir di dunia ini, subhanallah. Kemudian Allah mengutus burung ababil, burung kecil-kecil yang membawa batu kerikil yang panas. Kemudian pasukan bergajah itu dapat dihancurkan, subhanallah. Nah, ini menjadikan diri kita sebagai umat Islam harus yakin bahwasanya Allah akan menolong ketika ada sebuah kemaksiatan, kemungkaran di dunia merajalela. Kemudian Allah akan memberikan hidayah dan akan menghancurkan sebuah kebatilan. Nah, diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa sebuah perubahan, yaitu perubahan apa? Perubahan Islam. Dan inilah yang akan menyelamatkan manusia, umat manusia semuanya nanti. Ketika mereka mau mulai Islam, maka mereka menjadi orang-orang yang aman, orang yang beriman, subhanallah. Nah, dari peristiwa ini seperti kita melihat dalam yang keenam, yaitu para ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani melihat bulan bintang bercahaya, subhanallah, yang semula tidak ada. Kemudian setelah Nabi akan lahir itu melihat bintang bercahaya, subhanallah. Nah, ini sebuah pertanda besar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahaya dari Muhammad untuk manusia semuanya. Oleh karena itu, sebagaimana dalam Al-Qur'an, inna arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Masya Allah. Jadi sebenarnya Nabi diutus itu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, oleh karena itu di momen-momen seperti ini tentunya inspirasi yang dapat kita petik adalah bagaimana setelah kita mencintai Nabi dengan bersolawat Muhammad, subhanallah, maka tentunya kita itu memperjuangkan yaitu dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan apa? Dengan menyebarkan Islam, menyebarkan agama SWT, menyadarkan mereka dari kehidupan yang jahiliyah, menyadarkan mereka dari perkara-perkara yang jauh dari Islam, kemudian diberikan sebuah solusi dengan Islam. Nah, inilah dakwah. Oleh karena itu, mari kita di momen-momen ini semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, subhanallah. Nah, setelah Nabi SAW lahir di dunia ini ya, dari seorang ayah yang bernama Abdullah, dari putra suku Bani Quraisy, kemudian seorang ibu dari putri pemimpin Bani Jurah. Nah, ini sebagai pertanda bagi kita semua bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada keturunan orang yang luar biasa, dan tentunya dengan diturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa cahaya besar bagi kehidupan kita. Kalau kita menginginkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita harus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Subhanallah. Jadi telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita semua nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, insya Allah biasanya ada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lupa tetap kita bersemangat menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.